Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya? Baik. Ya. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu bimbingan klasikal. Ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Ya, bimbingan yang dilakukan dalam kelas itu tidak jauh beda dengan pelajaran-pelajaran yang kalian alami di kelas dengan guru mapel, ya. Karena kalau BK itu agak sedikit berbeda, ya. Di dalam ke-BK-an itu ada yang namanya bimbingan klasikal, ada yang namanya bimbingan kelompok, ada yang namanya konseling kelompok, ada yang namanya konseling individu. Nah, yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bimbingan klasikal. Bapak akan memberikan sebuah materi nanti terkait dengan permasalahan-permasalahan yang hangat, istilahnya sedang banyak orang memperbincangkan itu, ya. Tapi sebelumnya Bapak mau ngajak ice breaking dulu, biar kita semangat, ya. Siap? Boleh berdiri semuanya. Tepuk tangan ya. Pernah dengar mungkin kalau dalam pramuka, kalau kau suka hati tepuk tangan, ya. Nah, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau Bapak bilang corona, kalian bilang no, gitu ya. Corona no, gitu ya. Nanti kalau Bapak bilang pakai masker, yes, ya. Bisa? Ya. Corona? No. Corona? No. Pakai masker? Yes. Corona? No. Cuci tangan? Yes. Corona? No. Apa lagi apa? Jaga jarak? Yes. 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 Tepuk tangan. Silakan dulu. Nah, terkait dengan SDG yang Bapak berikan tadi, itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa tadi? Masalah apa? Corona atau COVID-19 yang mungkin pada 1 tahun terakhir ini menjadi wabah internasional, ya, sehingga kita di desa pun kena dampaknya, sekolah menjadi libur, terus kemana-mana harus pakai masker seperti itu. Nah, kita akan bahas itu secara mendalam karena saya rasa kalian harus perlu tahu tentang apa itu COVID-19 atau corona. Paham sampai sini? Nah, untuk waktu yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu 1 kali 45 menit atau 1 jam mata pelajaran, ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini nanti kita bisa memaksimalkannya dengan tujuan-tujuan yang akan kita capai, ya.
Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi. Di awal Bapak akan menayangkan sebuah video terkait dengan apa itu virus corona. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan aktivitas dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan dan menimbulkan gejala seperti demam, alkohol, bergadang, nafas susah, sakit tenggorokan, maupun batuk kering. Dalam beberapa kasus, orang terjangkit bisa menimbulkan gejala diare, hidung tersumbat, atau tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Apa yang perlu kita lakukan? Rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir atau antiseptik berbahan dasar alkohol. Hindari keramaian. Selalu menjaga jarak setidaknya 1 meter antar sesama. Tetap di rumah apabila tidak memiliki urusan penting atau pekerjaan di luar rumah. Gunakan masker apabila keluar rumah ataupun bertemu orang. Hindari menyentuh wajah di bagian mulut, hidung, dan mata. Jika merasa kurang sehat, segera hubungi layanan kesehatan terdekat. Tetap tenang dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kesehatan, mengkonsumsi buah dan sayur, dan menjaga kebersihan. Saat ini kita dikejutkan dengan meningkatnya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi dan 109 kasus meninggal. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui, masa inkubasi novel coronavirus diperkirakan bisa mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin untuk mengatasi virus ini, maka lebih baik kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Berikut standar pencegahan agar kita tidak terserang virus corona. Gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun secara teratur, tutup mulut dan hidung dengan simbol tertutup ketika batuk dan bersin, masak daging dan telur hingga matang, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Nah, tadi ada 2 video yang menerangkan terkait dengan apa itu virus corona. Bapak mau tanya ini, apa itu virus corona atau COVID-19? Dari penjelasan video tadi, apa? Yang keras. Virus yang dapat menyebabkan kematian dan ditularkan melalui orang yang terkena penyakit.
Virus yang dapat menyebabkan kematian dan menjadi orang apa tadi? Yang ditularkan melalui Orang yang sakit tadi ya. Nah, ada yang lain? Apa itu virus corona? Nah, virus corona, Bapak kasih gambaran sekilas. Virus corona itu berasal dari Cina, secara garis besar ya, dari Wuhan, Cina, yang merambat ke seluruh dunia melalui banyak hal. Bisa melalui orang, bisa melalui benda. Nah, terutama orang-orang yang sakit itu yang paling mudah terkena virus corona. Jadi virus corona itu sangat berbahaya bagi orang-orang yang, terutama bagi orang-orang yang fisiknya lemah atau mempunyai riwayat penyakit. Itu akan lebih mudah terkena. Namun bisa orang-orang yang sehat membawa virus corona, ya kan? Tapi dia tidak apa-apa karena daya tahan tubuhnya itu kuat, tebal. Namun dia membawa tanpa tidak sadar, terus menularkan ke keluarganya. Itu bisa terjadi. Mungkin kakeknya atau ibunya atau ayahnya yang di rumah sedang sakit, ya kan? Itu bisa terkena. Makanya pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia itu mewanti-wanti, benar-benar menegaskan kepada semua untuk mengikuti protokol kesehatan. Ada istilah yang namanya new normal kan, kehidupan baru. Itu dampak daripada virus corona. Mungkin di awal-awal virus corona ada video-video yang mungkin pernah lihat, video-video mungkin di internet, di YouTube. Orang yang tiba-tiba mati di jalan, itu kan beredar kan. Terus nggak ngapa-ngapa tiba-tiba jatuh mati. Itu awalnya kan kayak gitu. Istilahnya sudah parah. Nah, baru heboh merambah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sampai dampaknya ke dunia pendidikan, perekonomian dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak akan memberikan materi. Tadi sudah Bapak berikan gambaran terkait dengan virus corona. Ini yang penting untuk kita semua. Tata cara agar terhindar dari penularan COVID-19. Karena Bapak ambil materi kenapa? Karena kalau dari daya tahan tubuh, Bapak yakin seumuran kalian itu masih semuanya kuat, apalagi yang lebih olahraga. Ya. Nah, makanya Bapak ambil materi ini supaya kalian tahu kalian yang sehat bisa menularkan ke orang-orang yang sakit. Makanya kalian harus paham bagaimana caranya agar virus COVID-19 itu tidak menular. Begitu. Mungkin kalian nggak sadar habis dari Alfamart misalkan, di sana nggak tahu ada virus yang menempel di pintu gitu kan bisa nempel di kalian buka, kalian pegang ini, pegang dan sebagainya, dan nempel. Kalian bawa pulang, kalian kuat, kalian tidak terkena karena imun tubuh kalian, daya tubuh kalian lebih kuat. Di rumah ada kakek yang sedang sakit, kalian langsung nemuin kakek, misalnya salaman atau apa yang terkena kakeknya, itu bisa terjadi. Itu bahayanya virus corona seperti itu, sudah tidak kelihatan, sangat mematikan, ya. Makanya kalian harus benar-benar paham dengan materi ini. Bapak harapkan nanti kalian lebih bisa menjaga dan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai macam perilaku yang menyebabkan tertular COVID-19. Ada kategori kegiatan berisiko rendah, kegiatan kategori sedang rendah. Di situ ada contohnya.
kegiatan yang berisiko rendah, misalkan membawa surat, mengambil dan membawa pulang makanan dari rumah makan atau restoran, mengisi bensin di pom atau di pom mini, atau bermain tenis, berkemah, itu salah satu penyebab dapat tertularnya COVID-19. Itu yang berisiko rendah. Selanjutnya yang berisiko sedang rendah, berjalan-jalan, bersepeda, berolahraga, main golf, di situ ada duduk di ruang tunggu dokter. Nah, rumah sakit ini merupakan sumber tersebarnya virus corona juga. Karena apa? Ketika kita sakit, kita nggak tahu itu penyakit virus corona atau bukan, bawa ke dokter, di sana akan menyebar. Bawa ke rumah sakit, di sana akan menyebar. Ya kan? Nah, kita main ke sana, bingung orang sakit, bingung saudara sakit, nggak taunya kita tertular. Berapa jumlah positif COVID-19 di Kabupaten Bangli? Ada yang tahu? Ada yang update? Terakhir kalian tahu berapa? Nggak ada. Berapa? Ada 30-an lebih yang diisolasi di rumah sakit, belum yang diisolasi mandiri, belum yang meninggal. Kalau total update terakhir Bapak belum tahu, tapi terakhir Bapak ketahui itu ada 35-an untuk Kabupaten Wayan saja. Otomatis satu keluarga, satu yang kena, semua diisolasi selama 14 hari atau 2 minggu. Itu. Kalau nggak diisolasi nanti nggak tahu kalian yang bawa tertular satu kampung kena semua, ya kan? Makanya untuk saat ini hindari. Mungkin kalau ada saudara apa yang sakit di rumah sakit, ya toleransi yang kebiasaan kita terjemur ya diceritakan dulu lah. Karena memang keadaannya seperti ini. Terus kegiatan yang berisiko sedang, Bapak minta tolong dibacakan. Ya. Kegiatan berisiko sedang. Ya. Nah, dari sini. Kegiatan beresiko sedang termasuk makan malam di rumah orang lain, menghadiri barbecue halaman belakang, pergi ke pantai, berbelanja di mall, mengantarkan anak ke sekolah, bekerja di gedung kantor, berenang di kolam renang umum, dan mengunjungi rumah kerabat lansia. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dicontohkan. Ini kegiatan-kegiatan dicontohkan yang mungkin berada di kota ya. Kota yang memang aktivitasnya sangat istilahnya selalu di keramaian, ya kan? Kalau di kota, kalau di daerah atau di kita di desa itu masih kategorinya masih lumayan aman karena memang pendataan juga jarang, ya kan? Orang-orang luar negeri mungkin bahkan belum ada pernah masuk ke sini kan. Nah, itu termasuk aman. Terus kegiatan kategori sedang tinggi. Nah, ini yang cukur rambut, hati-hati juga. Kalian nggak tahu kan? Nah, cukur rambut itu yang pakai banyak tuh, ya kan? Di tempat pangkas rambut itu, pas siapa yang pakai di sana gantian orang lain. Itu juga salah satu faktor tertularnya virus COVID-19. Makanya kalau memang mau potong rambut, setelah potong rambut segera mandi, jangan kemana-mana dulu, atau mendekati orang sakit jangan. Ya, habis potong rambut langsung pulang mandi, bersihkan semuanya, pakai sabun, pakai sampo, biar virus yang ikut ke tubuh kita hilang dan mati. Ya, ini pasti kegiatan rutin untuk cowok yang sering potong rambut, di cukur rambut itu harus seperti itu untuk saat ini. Terus ada kegiatan yang berisiko tinggi, nah, menghadiri pernikahan, pengajian
tablik kabar, atau kalau sekarang mungkin ada istilah kampanye, ramaian, ada konser gitu, itu dihindari dulu untuk menjaga. Sayangilah keluarga kalian dengan menyayangi, mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini ada yang ditanyakan terkait dengan cara mencegah penularan virus COVID-19. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada? Enggak ada? Baik, kalau nggak ada, Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah kalian tahu tadi tentang bagaimana virus corona itu bisa tersebar, sekarang kita mikir agar terhindar dari virus COVID-19. Mungkin sebagian sudah tahu. Apa? Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Sampai sekolah pun harus, sebelum melakukan pertemuan seperti ini tatap muka, harus sudah buat yang namanya tempat cuci tangan seperti itu. Karena wajib sebelum masuk dicek suhu, ya kan? Harus pakai masker. Yang kedua, gunakan antiseptik pada saat Anda memang dalam kondisi tidak memungkinkan. Tahu antiseptik? Sanitizer. Nah, itu kalau bisa dalam kondisi sekarang kalian harus punya, dibawa kemana-mana. Ya, yang cerita dari di Alfamart ada, di apotek ada itu. Tinggal pilih yang jenisnya apa, yang harusnya seperti apa, itu ada. Harus punya. Soalnya Pak, ketika kalian dalam perjalanan atau melakukan aktivitas, kadang nggak ada air gitu kan. Nah, hal yang paling cepat untuk melakukan itu ya pakai itu sanitizer itu, supaya kuman yang menempel pada tangan, kan yang sering pegang kemana-mana tangan ya. Nah, segera terbunuh kumannya. Yang ketiga, hindari kontak fisik. Artinya social distancing. Bisa belajar harus berjarak, nggak boleh dekat-dekat, ya kan? Satu sama lain 1 meter, 2 meter, 1,5 meter persegi jaraknya. Salah satu caranya supaya kita tidak tertular. Tetap di rumah. Kalau nggak ada kepentingan, tetap di rumah. Jangan sampai hal-hal yang merugikan, nggak penting kalian keluar, bawa virus ke rumah. Nah, keluarga baru nanti merasakan ganasnya virus COVID-19. Jaga jarak, pisahkan peralatan pribadi. Jangan sampai kalian mudah gunakan peralatan orang lain. Samakan peralatan pribadi, karena kita nggak tahu virus ini nggak kelihatan. Bisa jadi si A bawa, si B enggak. Si B pinjam barang si A, ternyata sama dulu. Hal-hal yang kayak gitu yang harus kita cermati. Pakai masker. Sekarang banyak jenis masker. Bapak mau minta tolong satu orang ke depan, bagaimana tata cara pakai masker yang baik dan melepasnya. Ayo, ada yang sudah lihat tutorialnya di YouTube atau di apa? Ya, udah pernah lihat? Ya, maju yuk. Ya, kasih contoh. Nah, supaya kuman yang ada di tubuh kita tidak masuk ke dalam mulut. Kalau salah, bisa jadi bukanya salah, percuma tidak pakai masker. Kuman bisa nempel di depan masker. Jadi kita bukanya salah, kita buka, akhirnya tertular. Ya. Cara pakai masker yang benar untuk yang cowok itu lebih sampai bawah dada.
bawah. Untuk yang cewek, kalau bisa, kalau yang pakai kerudung ininya dimasukin dalam kerudung, jangan taruh di atas dagu. Nah, Bapak jelaskan sekalian, masker yang seperti ini sebenarnya kurang standar. Namanya masker apa? Scuba. Ada dari kesehatan yang terbaru. Kalau dulu belum, karena baru-barunya corona itu belum. Setelah diteliti ternyata kurang tebal. Nah, pakailah masker-masker yang memang sudah standar kesehatan, ya. Seperti halnya kain yang tebal, terus ini yang memang sudah didesain sedemikian rupa untuk memang menahan virus tadi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Itu pentingnya pakai masker dengan benar. Terus selanjutnya tidak menyentuh area wajah sembarangan, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Hindari tempat keramaian, laporkan diri. Laporkan diri ini artinya ketika kalian mempunyai gejala-gejala, mungkin batuk, pilek, demam, segera ke klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter, periksakan. Atau lapor diri di sini apabila kalian habis dalam perjalanan jauh, ya, mungkin dari luar kota, provinsi atau Pulau Jawa dan sebagainya. Pulang dari sana lapor diri dulu. Reaktif nggak kita? Ya, namanya tes rapid kalau nggak salah. Nah, itu penting. Misalkan ada keluarga dari Jawa datang, nah kalian sarankan untuk rapid dulu supaya benar-benar dia tidak membawa virus dalam tubuhnya. Itu. Terus selalu update informasi. Nah, ini yang namanya virus corona ini merupakan penyakit baru. Dunia medis pun masih meneliti, ya kan? Meneliti dari mulai awalnya munculnya virus corona sampai saat ini. Makanya banyak perubahan-perubahan seperti masker yang dulunya masker scuba gak masalah, ternyata masih bisa masuk dia setelah diuji. Makanya harus selalu update terkait dengan permasalahan virus corona. Dan mudah-mudahan virus ini segera berakhir ya. Amin. Biar kita hidup normal seperti dulu. Ini kegiatan yang efektif adalah terjadi dari virus COVID-19. Tadi sudah dijelaskan untuk menghindari mencuci tangan, mengurangi kontak dengan orang sakit, melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit dan tubuh. Itu mungkin yang perlu kita ketahui. Mencuci tangan sebelum memakai masker, ya. Ketika kalian pakai masker, cuci tangan dulu supaya kuman yang menempel pada tangan kita, telapak tangan kita itu bisa hilang. Menutup mulut dan hidung agar tidak ada celah antara wajah dan dengan masker. Menghindari menyentuh masker saat menggunakannya. Tuh. Kalau kita sering menyentuh masker yang kita pakai, otomatis ada peluang untuk virus itu menempel di masker. Mengganti masker dengan yang baru ketika merasa lembab. Melepas masker dari belakang tanpa menyentuh bagian depan. Ya, tadi sudah dijelaskan teman kalian, tanpa menyentuh bagian depan. Terus membuangnya ke tempat sampah yang tertutup, mencuci tangan, tidak mengusap mata, hidung, mulut, dan wajah. Jadi area wajah ini benar-benar dijaga. Ya, itu khususnya ketika kita dalam keadaan di tempat yang ramai atau di kota misalkan kita ke Bangko gitu kan. Nah, itu harus benar-benar kita jaga. Itu salah satu pencegahan supaya kita tidak tertular. Memasak daging dan telur hingga matang. Ini salah satu
penyebab daripada tumbuhnya virus itu kan pernah kalian lihat di YouTube itu yang berasal dari Wuhan, mereka makan makanan yang mentah atau setengah matang. Ya, itu asal muasal informasinya lah ya, asal muasal tumbuhnya virus corona tersebut. Ada tikus got, ada apa lagi yang kalian lihat? Kelawar, dalam apa lagi? Daging babi, ular, banyak di YouTube ada itu. Bahkan ada yang dimakan mentah-mentah itu apa? Kan mentah itu dimakan, itu ada videonya juga. Nah, mungkin karena itu masih mentah, jadi virus kuman-kuman atau penyakit-penyakit yang ada di hewan itu belum mati, masuklah ke tubuh kita. Jadi penyakit corona. Terus menjaga daya tahan tubuh. Salah satunya apa? Rutin berolahraga. Sering olahraga. Ya. Ada yang hobi olahraga? Atau ada yang nggak hobi olahraga ya? Minimal lari. Ya. Kalau yang hobi voli, main bola itu malah mantap. Ya, daya tahan tubuhnya bisa kuat. Tapi jangan salah, ada pesepak bola yang terkenal juga tertular. Tapi penyebabnya apa? Mungkin karena yang namanya orang terkenal kan, banyak orang yang menyentuh apa yang hubungannya dengan orang apa terkenal ya. Terus kebutuhan vitamin supaya daya tahan tubuhnya kuat, vitamin dalam tubuhnya harus dijaga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak mau minta salah satu untuk menyimpulkan materi yang sudah Bapak berikan. Ayo, siapa yang berani? Silakan. Ayo. Enggak harus lengkap, pokoknya seingatnya apa? Katakan. Ya. Ayo, siapa? Ayo. Tegak. Harus dari baca Bapak. Jadi virus corona itu virus yang sangat tertular. Dia disebabkan atau penyebabnya melalui kontak fisik atau dari orang-orang yang sakit. Ya. Cara menghindarinya sangat banyak, khususnya yang sudah terkenal yaitu dengan 3M atau memakai masker, mencuci tangan, menghindari kontak fisik dengan orang lain atau jaga jarak. Terus? Kemudian cara-cara agar terhindarnya yaitu dengan cara berolahraga, rutin berolahraga, kemudian menjaga kesehatan, kemudian memenuhi kebutuhan vitamin. Ya. Terus penyebab bisa tertularnya itu melalui orang-orang yang sakit, terus kita berkumpul dengan banyak orang, Ya. itu bisa menyebabkan virus corona. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Itulah pentingnya kita ketahui tentang virus corona. Karena materi sudah selesai. Saat ini Bapak akan berikan lembar kerja. Nanti silakan diisi secara individu terkait dengan masalah materi yang sudah Bapak berikan. Ya. Silakan ya. Silakan. Oh, silakan. Itu ada 4 soal, silakan diisi terkait dengan materi yang tadi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau yang belum jelas, kalau yang sudah paham silakan diisi.
Udah semua? Udah ya? Udah. Ada yang sulit dari pertanyaannya? Ya, ada yang karena sudah Bapak sesuaikan dengan materi yang sudah Bapak berikan. Nah, untuk kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini, Bapak menunjukkan bahwasanya memang materi yang Bapak angkat merupakan materi yang lagi merupakan dunia, yaitu virus COVID-19. Maka itu Bapak mengingatkan ke kita semua, ya, mengingatkan kita semua bahwasanya virus COVID-19 itu sangat berbahaya dan kita harus bisa menjaga dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak kesehatan maupun pemerintah. Ya, dengan kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik, kita bisa menjaga diri kita maupun keluarga kita. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Ya, tidak. Tidak ada. Satu lagi Bapak minta, karena tadi sudah selesai, ini ada lembar evaluasi hasil. Di sini sudah ada perintahnya. Kalian tinggal tentang aja, ya, nanti dibaca. Silakan ditulis identitas. Identitasnya, nama, kelas, ada jurusan. Kalau tidak sesuai berarti 1 poinnya. Kalau sangat sesuai berarti 4. Nanti pernyataannya silakan dibaca, terus sesuaikan dengan yang sudah kalian alami. Ditulis dulu identitasnya biar nggak lupa, ya. Kertas sekolah. Oh, nggak bisa. Sudah semua? Ya, sudah. Oh iya, hari ini masuk semua ya? Ya, Ya. Ya, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian semua telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan masalah COVID-19. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan kita menerapkan protokol kesehatan yang sudah kita sepakati dan juga bisa menghindari hal-hal yang memang melanggar atau menularkan daripada penyebaran virus COVID-19 itu. Jadi sebelum Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.